In His eyes I'm precious. Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu bersama Kids GBI Sukawarna. Selamat mendengarkan. My God says I'm precious. In His eyes I'm precious. Dunia bilang aku tak layak. Shalom adik-adik, selamat sore, selamat berjumpa kembali dalam ibadah bersama dengan teman-teman kalian dari Kids GBI Sukawarna. Sore hari ini kita bersyukur kalau kita diberi kesempatan lagi untuk datang kepada Tuhan di tempat kalian masing-masing. Ayo kita memulai ibadah kita sore hari ini dengan bersama-sama melipat tangan, tutup mata dan ikuti Kak Jenny berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk sore hari yang indah ini. Saya diberi kesempatan untuk beribadah lagi kepada Tuhan, untuk memuji menyembah Tuhan, untuk bersuka cita di hadapan-Mu, dan juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya rindu Tuhan menerima yang terbaik dari Engkau sore hari ini. Karena itu Roh Kudus, jamahlah hati dan pikiran saya, jamahlah telinga saya, supaya saya mendengar dan saya mengerti dan saya melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin, haleluya. Puji Tuhan, adik-adik ayo bersama-sama dengan teman-teman kalian kita mau menaikkan beberapa pujian sore hari ini ya. Siapa yang merasakan kasih Tuhan yang begitu besar? Haleluya ya. Kita mau sama-sama katakan bahwa setinggi-tingginya langit, kasih Tuhan Yesus lebih tinggi. Haleluya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam
Tuhan Yesus, kami minta kelepasan dari rasa takut, dari rasa khawatir dan pesimis. Biarlah terjadi atas seluruh generasi, dari orang tua, pemuda, remaja, sampai anak-anak, di berbagai lapisan masyarakat dan di pulau-pulau serta suku-suku. Biarlah sebaliknya terdengar nyanyian baru, sorak-sorai, karena Tuhan sebagai singa dari Yehuda, biarlah bangkit membela Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Kasih Tuhan yang luar biasa, yang terus dikobarkan dalam hati kita oleh Roh Allah, membuat kita semakin hari semakin sayang sama Tuhan Yesus. Ayo adik-adik yang cinta Tuhan Yesus, nyanyikan pujian ini bersama-sama. Berhari tambah cinta Yesus, tambah hari tambah ku percaya, tambah hari tambah benci dosa, tambah hari tambah ku setia. Semuanya kita mau katakan lagi. Hari tambah cinta Yesus. Siapa yang tambah hari percaya? Hari tambah ku percaya. Siapa yang tambah hari tambah benci dosa? Hari tambah benci dosa. Tambah hari tambah ku setia. Tambah hari tambah cinta Yesus. Tambah hari tambah ku percaya. Hari tambah percaya. Tambah hari tambah benci dosa. Tambah hari tambah ku setia. Kasih Yesus yang begitu besar, yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kita, membuat kita juga mau mengasihi Dia selama-lamanya. Berapa banyak adik-adik yang hari ini datang di hadapan Tuhan dan mau bilang, Tuhan, aku mau cinta Engkau selama-lamanya. Apapun yang terjadi, aku mau tetap cinta Yesus. Haleluya. Ayo kita naikkan pujian ini sebagai doa dan pengakuan kita yang keluar dari hati kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Cinta Yesus selamanya.
selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layaklah sesuai dengan rencanamu. Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Tuhan Yesus, kami mau cinta sama Tuhan. Dengan segenap hati kami mau berkata, Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. walaupun badai ya Tuhan, Meskipun badai silih berganti mengatakan dalam kami cinta sama hidupku, Tuhan Yesus. ku tetap cinta Yesus selamanya. Tuhan, ini kami, dengarlah kami ya Tuhan. Cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami merasakan kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami, dalam kehidupan saya, buat keluarga saya, buat bangsa kami. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang besar. Karena itu sore hari ini kami juga mau bilang bahwa kami sayang sama Engkau. Kami mau mengasihi Tuhan selama-lamanya. Dan seperti pujian yang dinaikkan oleh anak-anak-Mu Tuhan, supaya Engkau memakai kami sore hari ini, kami mau dengar firman-Mu yang mengajar kami bahwa Tuhan mau pakai kami. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan, dan berkati sehingga firman-Mu ini sungguh-sungguh Tuhan boleh memberikan buah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap dengar firman Tuhan sama-sama bilang amin. Boleh tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya ya. Tuhan Yesus begitu baik, Tuhan Yesus dahsyat. Nah adik-adik, hampir 2 minggu ya kita tidak bertemu. Ayo sore hari ini kita lanjutkan ya pembacaan firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul ya. Kisah Para Rasul kita mau buka sekarang pasal yang ke-6 ya. Pasal yang ke-6 ya, ayat 8 sampai 15 ya. Wah, ini tentang Stefanus ya. Ada adik-adik yang bernama Stefanus? Ya, mungkin bukan adik-adiknya ya. Ada juga mungkin yang namanya Stefanus, ada juga yang mungkin ya di keluarganya, ya mungkin papanya yang namanya Stefanus atau opanya ya. Nah, adik-adik, ini adalah Stefanus yang kita baca yang terdapat dalam Kisah Rasul ya. Dia ternyata ya adalah seorang ya pelayan jemaat ya. Stefanus ini rupanya satu dari 7 pelayan jemaat ya, yang dikatakan bahwa orang-orang dia termasuk satu dari 7 orang-orang pilihan ya, yang apa katanya yang dikenal baik ya, terkenal memang orangnya baik ya, penuh roh dan hikmat ya. Dan mereka apa? Oh, melayani jemaat-jemaat ya. Nah, yuk kita mau baca yuk. Ini judul perikopnya tuduhan terhadap Stefanus ya. Ayat 8 kakak baca ya. Kemudian nanti kita akan lanjutkan dengan ayat selanjutnya ya. Yuk ayat 8 ya. 3, 2, 1. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat
dan tanda-tanda di antara orang banyak. Wow, ya. Rupanya Stefanus penuh dengan Roh Kudus, ya. Sehingga dia mengadakan banyak tanda mujizat katanya adik-adik, ya. Nah, ini ayat 9 dan seterusnya kakak ceritain aja ya supaya mempersingkat waktu ya. Rupanya adik-adik ya, ada orang-orang ya yang mereka tanya sama Stefanus ya, berdebat lah sebetulnya ya. Nah, Stefanus itu menjawab dengan hikmat dari Tuhan ya. Ayat 10-nya dikatakan begini, tetapi mereka orang-orang yang mengajak debat ini ya tidak sanggup melawan hikmatnya. Waduh ya, ini bukan sekedar pinter nih adik-adik. Hikmat itu berarti ya ada kebijaksanaan yang luar biasa ya. Tidak sanggup katanya melawan hikmatnya si Stefanus dan roh. Nah, ini yang penting, roh yang mendorong dia berbicara ya. Stefanus nggak bicara dari dirinya sendiri ya, tapi dia penuh dengan Roh Kudus. Berarti Roh Kudus yang memberikan dia kuasa, memberikan dia kemampuan, memberikan dia ilham untuk berbicara ya, sesuai dengan apa yang diberikan oleh Roh Kudus ya. Wah ya, orang-orang ini melihat betapa besarnya kuasa di dalam Stefanus ya. Nah, adik-adik, rupanya karena mereka nggak sanggup melawan ya, mereka pilih cara yang licik adik-adik ya. Mereka terus hasut orang-orang ya. Wah, dibilangnya Stefanus ini katanya ngomong yang nggak benar ya, menghujat katanya terhadap Musa dan Allah ya. Wah, gara-gara itu adik-adik ya, semua orang ya, ahli Taurat ya, orang-orang yang di sana ya, mereka seret si Stefanus ke pengadilan ya, ke mahkamah agama. Terus mereka bilang, ini si Stefanus nih katanya ngomongnya nggak benar, bla 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 ya, dihasut ya. Tapi ayat 15 adik-adik ya, kita baca ya, ayat 15 bilang apa katanya? Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Ya, mereka liatin Stefanus nih katanya ngehasut segala macam. Tapinya adik-adik apa? Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Keren banget ya. Stefanus yang katanya ngomongin kata-kata yang nggak benar ya, tapi waktu semua orang lihat ya, tentu saja itu hasutan adik-adik ya, hasutan. Mereka nggak bisa melawan Stefanus, mereka iri ya, mereka nggak mau terima, mereka hasut si Stefanus ya. Tapi Stefanus yang dia penuh dengan Roh Kudus, dia hanya mengatakan hal-hal yang seperti dikatakan sama Roh Kudus ya, hal-hal yang benar. Wah adik-adik, sekalipun sebegitu banyak orang ya yang menghasut, yang berbohong, bersaksi dusta tentang dia, Stefanus sendiri adik-adik, tapi mukanya itu seperti wajah malaikat katanya ya. Wah, penuh dengan kemuliaan Tuhan, bersinar-sinar adik-adik ya. Selanjutnya kalau adik-adik baca pasal 7 ya, Stefanus ya yang ditanya katanya, benar nggak sih katanya kamu ngomong seperti ini ya. Stefanus kemudian menyatakan pembelaan ya. Wah, Stefanus nggak ada rasa takut sedikit pun adik-adik ya. Stefanus itu dengan yakinnya dia menceritakan semua ya, mulai dari kitab Taurat Musa ya sampai ya penjelasan tentang ya bagaimana Tuhan Yesus ya yang diberikan oleh ya Allah ya untuk orang-orang yang percaya kepada Dia ya. Nah, adik-adik ya, Stefanus dengan berani mengatakan itu, bahkan Stefanus berani menegur ya. Dia tegur ya orang-orang yang salah, dia berani menegur ya. Bukan karena itu orang banyak terus Stefanus jadi diam, enggak adik-adik ya. Sekalipun dia sendiri dikelilingi begitu banyak orang yang menghakimi dia, Stefanus nggak takut adik-adik ya. Dia berbicara dengan lantang, dengan jelas ya. Bahkan dia menegur orang-orang itu ya. Nah ya,
Stefanus bilang ya, oh kamu itu menerima hukum Taurat katanya, tapi kamu nggak mau mentaatinya, nggak mau nuruti. Ya, Stefanus bahkan bilang katanya, kalian ini orang-orang keras kepala, ya, selalu menentang Roh Kudus. Ya, wah, Stefanus nggak takut adik-adik, dia berani ngomong apa adanya. Ya, dia kasih tahu ya bahwa orang-orang itu memang kayaknya ahli-ahli Taurat ya, tapi cuman tahu doang, tapi tidak mentaati. Ya, nah adik-adik, Stefanus tentu saja bukan sembarangan ngomong gitu tuh, karena Roh Kudus di dalam dia minta dia mengatakan hal seperti itu ya. Nah, ayat 54 bilang katanya waktu ya orang-orang di pengadilan itu dengar itu, wah mereka kena banget ya, tersinggung mereka adik-adik ya, karena itu seperti itulah mereka ya. Makanya katanya mereka sampai begitu marah ya. Ayat 55 nih kita mau baca ya, 55 dan 56 yuk kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, kata Stefanus, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Wow adik-adik, keren banget ya. Bisa dikasih lihat Stefanus itu langit terbuka ya, dan Allah Bapa ya beserta Tuhan Yesus itu menyatakan diri loh sama Stefanus adik-adik ya. Luar biasa banget ya, dikatakan dia melihat kemuliaan Allah ya, melihat kemuliaan Allah Bapa dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Keren adik-adik ya. Allah Bapa dan Tuhan Yesus sampai mau menyatakan diri sama Stefanus. Karena apa? Stefanus ngomong apa yang benar ya, dia nggak tutup-tutupin ya, dia nggak takut ya, dia ngomong dengan lantang ya semua kebenaran Tuhan ya. Wow, luar biasa. Bukannya takut adik-adik, Stefanus itu ngomong dengan gagah berani, dia kasih tahu semua yang benar ya. Karena itu Allah Bapa dan Tuhan Yesus sampai menyatakan diri ya, dan semua melihat ya, semua melihat bagaimana katanya ya, Stefanus itu ya mukanya seperti malaikat ya. Wow adik-adik, luar biasa ya. Dan sekalipun sesudah kejadian itu ya, orang-orang yang tidak suka sama Stefanus kemudian menyeret Stefanus ya sampai keluar kota, kemudian mereka melempari dia dengan batu ya. Tapi ayat 59 bilang ya, Stefanus itu dengan segala ya penyerahannya bilang, Tuhan Yesus terimalah rohku ya. Dan sekalipun dia disiksa adik-adik, disakiti begitu banyak orang ya, dia bisa berseru ya kepada Tuhan, Tuhan jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka ya, tepat sebelum dia meninggal. Wow adik-adik ya, ini Stefanus orang yang luar biasa ya. Dia penuh dengan Roh Kudus, dia melayani Tuhan, dia melayani sesama dengan sungguh-sungguh. Waktu dia ditangkap, dia tidak takut untuk ngomong apa yang benar adik-adik. Dia tetap berani ngomong apa adanya ya. Dan bahkan dia sampai menegur orang-orang itu supaya apa? Supaya orang-orang itu mau bertobat ya. Stefanus nggak takut adik-adik ya. Dia ngomong apa adanya. Dia sungguh-sungguh menjadi saksi Tuhan ya, dia mengatakan apa yang benar, dia mengatakan yang sesungguhnya. Dan kita baca dari Alkitab bagaimana ya muka Stefanus itu seperti muka malaikat ya, dan Stefanus melihat kemuliaan Allah. Wow adik-adik, luar biasa ya. Adik-adik, firman Tuhan hari ini ya berjudul saksi Tuhan ya. Stefanus ini sungguh-sungguh menjadi saksi dari Tuhan Yesus ya. Seorang saksi itu menceritakan ya semua kejadian ya dengan sepenuh hatinya
ya, seorang saksi yang benar, seorang yang baik, ya. Dia nggak tutup-tutupin apapun, ya. Dia mengatakan segala sesuatunya dengan tepat, dengan jelas, ya. Dan Stefanus mengatakan dengan tepat, dengan jelas, ya, segala sesuatu yang dia tahu tentang kebenaran firman Tuhan, ya, dari Taurat Musa sampai kepada, ya, datangnya Tuhan Yesus, ya, yang sudah mati dan bangkit. Wow, adik-adik luar biasa, ya. Kakak pengen tanya nih, kalau hari-hari ini adik-adik ada hidup di zaman Stefanus, ya, kira-kira siapa ya di antara adik-adik yang berani kayak Stefanus, ya? Dia ngomong, dia cerita tentang Tuhan Yesus, ya. Dia nggak ngumpet-ngumpet, dia nggak sembunyi, dia ngomong dengan lantang. Siapa ya di antara adik-adik yang berani seperti Stefanus? Ada juga. Wah, haleluya. Wah, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Adik-adik berbahagialah kalian, ya, yang mau hidupnya dipakai Tuhan jadi saksinya, ya. Nah, kakak percaya kalian juga akan seperti Stefanus, ya. Waktu kalian sungguh-sungguh, ya, jadi saksi Tuhan, orang lain lihat wajah kalian seperti lihat wajah malaikat, ya, penuh dengan kemuliaan Tuhan, bersinar-sinar, ya. Bahkan gak cuman itu, ya. Kakak percaya banget waktu kalian mau bersaksi buat Tuhan Yesus, Allah Bapa dan Tuhan Yesus tuh seneng banget sama kalian, ya. Allah Bapa dan Tuhan Yesus akan menyatakan diri kepada kalian, ya. Dan Roh-Nya yang kudus tentu saja akan menyertai kalian dalam segala sesuatu yang kalian kerjakan. Nah, adik-adik, sore hari ini tadi kita sudah naikkan satu pujian, di seluruh bumi Roh Allah bekerja, ya. Roh Allah mau bekerja dan sedang terus bekerja. Hari-hari ini adalah hari-hari yang luar biasa, ya. Di berbagai benua, di berbagai negara, ya. Pekerjaan Roh Allah sungguh luar biasa, ya. Roh Allah mau bekerja bukan hanya di negara-negara, adik-adik. Bukan hanya mau bekerja di Indonesia, ya, tapi juga di rumah-rumah kita, di keluarga-keluarga. Tuhan Yesus mau bekerja dalam hati kita supaya apa? Supaya kita jadi saksi Tuhan, ya. Walaupun kalian masih kecil, ya, walaupun kalian masih harus stay at home. Ada banyak cara Tuhan mau pakai kalian, ya. Yang penting kita mau dulu, adik-adik, ya. Mau dulu jadi saksi Tuhan Yesus. Nanti bagaimana caranya dan waktunya, Tuhan yang akan membuka jalan. Tuhan yang akan memberi jalan. Nah, adik-adik, kakak mengajak kalian, ya, untuk sore hari ini datang sama Tuhan dan bilang, Tuhan, ini aku Tuhan. Aku juga mau dipakai Tuhan, ya, seperti nyanyian yang tadi kita nyanyikan. Aku mau cinta Yesus selamanya, ya. Dan kita mau bilang, ya Aba, ya Bapa, ya. Ini aku, anakmu, kita anak-anak Bapa, ya. Kita bilang kita mau dipakai hidup kita, ya. Kalau adik-adik di rumah bukan berarti adik-adik nggak bisa jadi saksi, ya. Adik-adik di rumah sangat bisa jadi saksi, ya. Contohnya bagaimana? Banyak adik-adik, ya. Kamu bisa menghibur, ya, mengirim kata-kata yang menghibur buat teman-teman kalian, ya. Atau siapa nih di tengah keluarga nih, ya, papa, mama, opa, oma, ada om, tante, ada saudara-saudara, ada teman-teman, ya. Nggak apa-apa kalian nggak bisa datang ke rumahnya, ya, tapi mungkin kalian bisa pakai apa? Lewat SMS, ya, atau WA, ya. Kamu kirim, ya, kabar, ya, yang baik kepada dia, ya. Jadi saksi Tuhan, bilang Tuhan Yesus baik, ya. Kalau ada teman yang sakit, bilang Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sanggup ya nyembuhin kamu, ya. Opa oma nih, ya, mungkin lagi kesel sama kalian, sama seperti kalian karena istilahnya di rumah. Ayo, ya, bilang opa oma, ayo kita nyanyi sama-sama. Ayo kita memuji Tuhan. Wah, seru adik-adik, ya. Adik-adik, Tuhan Yesus mau pakai kalian sebagai saksi Tuhan, ya. Masih ingat anak kecil yang memberikan 5 roti dan 2 ikan kepada Tuhan Yesus? Dia anak yang masih kecil, ya.
tapi dia mau ya dipakai Tuhan ya. Saat itu dia memberikan bekalnya, sehingga lewat bekalnya 5.000 lebih orang nggak jadi kelaparan ya. 5.000 lebih orang dapat makan banyak ya. Bahkan kemudian apa? Ternyata 5 roti dan 2 ikan itu ya masih akhirnya menjadi sisa berbakul-bakul ya. Adik-adik, berapa banyak dari kalian yang mau bilang sama Tuhan, Tuhan ini aku Tuhan ya, aku mau Tuhan pakai jadi saksi sekalipun saya di rumah ya. Ada beberapa teman kalian yang dia nyanyi ya, dia bikin sendiri videonya ya, dibantu sama papanya, dimasukin ke YouTube. Weh, keren adik-adik ya. Daripada kalian nontonin YouTube aja, kenapa nggak kalian yang bikin sendiri ya, klip ya, kamu nyanyi ya, atau kamu bersaksi, kamu cerita ya. Mungkin apa nih, selama kemarin PSBB bagaimana Tuhan melindungi, bagaimana Tuhan menyertai, bagaimana Tuhan mencukupkan segala keperluan kalian ya. Mungkin ada yang sakit ngalamin kesembuhan yang luar biasa, yang ajaib. Nah, adik-adik itu jadi saksi ya. Jangan tunggu gede kelamaan ya, sekarang aja ya. Semua yang baik yang kamu terima dari Tuhan ya, kamu ceritain, kamu rekam video, kamu kirim sama teman-teman, kirim sama itu teman-teman sekolah, sama guru ya, sama saudara-saudara, sama kakak-kakak sekolah minggu, kirimin adik-adik ya. Kamu nyanyi memuji Tuhan, kamu kirimin ya. Itu salah satu cara bersaksi juga ya. Kirim pengalaman kalian yang sebenarnya, kirim lagu, atau kamu pas waktu saat teduh kamu dapat ayat yang bagus, kamu baca ayatnya, kamu rekam ya, kamu kirim ya, kirim sama opa oma ya, kirim sama siapa, sama guru, sama kakak sekolah minggu, sama teman-teman, sama siapa deh ya. Ayo jadi saksi Tuhan ya. Jangan gadget itu buat main melulu ya, pakai gadgetnya untuk bersaksi ya. Maka nanti kamu akan mengalami seperti Stefanus ya. Bukan cuma Stefanus yang mukanya akan bersinar-sinar bercahaya seperti malaikat ya. Kalau kamu terus lakukan itu, kamu juga akan mengalami. Amin adik-adik, mau jadi saksi Tuhan? Ayo ya, daripada kita liatin video-video klip atau main game terus-terusan, ayo sekarang kita bikin ya. Ayo kalian merekam apa ya, kalian mungkin seneng nyanyi, ayo rekam ya. Atau kalian kalian mungkin seneng baca, ayo rekam ya. Waktu kalian baca ayat Alkitab, kamu rekam, kamu kirim ya sama yang lain. Kamu seneng nyanyi, kamu rekam, kamu kirim sama yang lain. Kamu seneng memuji Tuhan sambil menari, kamu rekam, kamu kirim sama yang lain. Ayo hari-hari ini, sekalipun kita belajar di rumah, kita masih di rumah, ayo kita jadi saksi Tuhan ya. Jadi saksi Tuhan. Mungkin ada saudara di luar kota ya, udah lama gak ketemu karena gak boleh pergi-pergi dulu. Ayo kirimin ya, ajak ya buat memuji Tuhan bareng, ajak baca Alkitab bareng. Amin adik-adik, yuk kita sama-sama jadi saksi Tuhan. Amin. Sama-sama sore hari ini kita mau bilang, ini aku Tuhan, utuslah aku ya. Yuk yang mau dipakai Tuhan, sama-sama naikkan pujian ini. Kita mau sama-sama menyatakan bahwa setiap kita itu punya panggilan. Tuhan telah memanggil kita untuk bangsa ini. Kita mau mengatakan bahwa ada panggilan Tuhan atas hidup kita, atas bangsa kita, bahkan atas gereja-gereja. Tuhan mau bilang ada panggilan. Haleluya. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasiku. Sebelum
panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasiku. Sebelum Yesus datang, ada panggilanmu atas hidupku. Ini aku, Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku, Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Teman-teman, ini saatnya kita bangkit membela bangsa ini. Generasi Rehemia bangkit, gereja-gereja bangkit, bangsa Indonesia bangkit, bangkit. Haleluya. Generasiku bangkit. Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku, Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku, Tuhan, utuslah aku generasiku diselamatkan. Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Haleluya. Terima kasih. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, berapa banyak di antara kalian yang mendengarkan firman Tuhan ini? Bahkan juga mungkin di sini ada kakak-kakak, ada papa mama, ada opa oma. Setiap pendengar Radio Maestro yang mendengarkan firman Tuhan ini dan merasakan bagaimana Tuhan berbicara dalam hati masing-masing, dan Tuhan mengajak, memanggil untuk setiap kita mendengar panggilannya untuk menjadi saksinya. Berapa banyak di antara adik-adik, di antara pendengar Radio Maestro yang mau berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku Tuhan, pakailah aku Tuhan. Berapa banyak yang mau datang kepada Tuhan sore hari ini dan berkata, Tuhan, ini aku pengen, aku gak tahu caranya gimana. Ya, apalagi mungkin dalam kondisi seperti sekarang, seolah-olah kita bepergian ke sana kemari lebih terbatas, lebih sulit. Kita mungkin bilang, Tuhan aku pengen tapi nggak tahu gimana caranya. Biarlah cara itu Tuhan yang mengatur. Yang penting bagian kita adalah kita bilang pengen dulu. Ayo, berapa banyak adik-adik pendengar Radio Maestro yang mau mengatakan, ini aku Tuhan, utuslah aku Tuhan, pakai aku jadi saksimu Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan Yesus. Kita mau berdoa, kita mengangkat hati kita. Ya, kalau Stefanus dengan penuh keberanian, dia penuh dengan Roh Kudus, sudah menyaksikan, memberitakan kebenarannya, ya, kebenaran firman Tuhan. Dan kita lihat bagaimana kemuliaan Tuhan memenuhi Stefanus. Mari hari-hari ini Tuhan juga mau melihat, ya, anak-anak, remaja, pemuda, ya, bahkan orang tua. Tuhan cari setiap orang yang mau dipakai. Cara biarlah Tuhan yang menentukan. Tapi bagian kita adalah bilang, yes Tuhan, ini aku Tuhan, pakailah aku. Yang mau, ayo sama-sama dengan kajian ini berdoa. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Ayo masing-masing boleh berdoa dulu kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ini kami Tuhan. Ini kami Tuhan yang hidup di generasi saat ini Tuhan. Ini kami yang hidup Tuhan di penghujung Tuhan daripada akhir zaman ini Tuhan. Dan kami mau bilang kepada Engkau, ini aku Tuhan. Utuslah aku Tuhan, pakai aku Tuhan. Aku mau, aku bersedia Tuhan pakai. Aku mau, aku bersedia melayani Engkau. Dimanapun Tuhan mau tempatkan aku, dengan cara apapun, dalam segala keberadaanku, Tuhan, aku mau persilahkan Engkau
untuk memakai aku. Pakai aku Tuhan. Ini aku Tuhan. Aku mau berdiri buat bangsaku. Aku mau berdiri buat negeri ini. Aku mau berdiri Tuhan, mewakili umat-Mu Tuhan yang ada di tengah bangsa ini. Tuhan, biarlah kemuliaan-Mu dinyatakan buat Indonesia, buat bangsaku, buat tempat di mana aku tinggal. Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu. Sama-sama kakak kita mau berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus, ini aku Tuhan. Aku menyerahkan diriku. Aku menyerahkan hidupku. Seluruh keberadaanku. Aku serahkan ke dalam tangan-Mu. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjangkau aku, untuk memakai hidupku, untuk menyatakan kemuliaan-Mu dalam hidupku. Aku memberikan hidupku Tuhan, dan aku izinkan Kau bekerja dengan segenap kuat kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mau pakai aku. Izinkan kakak berdoa buat kalian semua. Tuhan Yesus, Kau dengar setiap doa dari anak-anak-Mu, dari anak-anak yang kecil, dari kakak-kakak, bahkan mungkin opa oma ada yang ikut berdoa. Tuhan menyatakan doa ini mereka semua sama-sama. Dari opa oma, dari papa mama, dari kakak-kakak, adik-adik, semua sama-sama mau bangkit, mau jadi saksi Tuhan, sama-sama mau menyatakan kemuliaan-Mu. Karena itu curahkanlah Roh Kudus-Mu Tuhan ke atas Tuhan, semua Tuhan yang menyatakan siap untuk Kau pakai. Berikan kuat kuasa-Mu, berikan kemampuan daripada-Mu, supaya kami semua boleh menjadi generasi yang bangkit, generasi yang baru, yang berjalan dalam kuat kuasa Roh Kudus-Mu, menyatakan kemuliaan-Mu di tempat di mana kami berada, dengan cara yang ajaib yang Tuhan mau bawa kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Adik-adik, kita akan ambil ayat hafalan ya. Kita ambil ayat hafalan dari Kisah Rasul ya. Kisah Rasul ayat yang pasal yang ke-7 ya. Ayat yang ke-48 ya. Yuk kita ambil ini sebagai ayat hafalan untuk kita ke depannya ya. Kalau di Alkitab Kisah Rasul 7 ayat ke-49 ya. 49, kalau kalian yang lihat HP itu ayat 48 ya. Yang berbunyi, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku ya. Oke, cukup sampai di situ ya. Singkat, jelas, padat ya. Oke adik-adik ya. Kisah Rasul 7 ayat 49, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku ya. Yuk kita ucapkan firman ini setiap hari, kita hafalkan ya. Dan kita proklamirkan, benar Tuhan, langit itu adalah tahta Tuhan, bumi itu adalah tumpuan kaki Tuhan ya. Mari kita akan memuji, menyembah Tuhan, memberikan hidup kita menjadi saksinya ya, sehingga kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan di Indonesia. Amin adik-adik. Yuk sama-sama kita akan mengakhiri ibadah sore hari ini ya. Kita akan naikkan doa Yabes bersama-sama, karena kita percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat mengasihi kita, yang mau memberkati kita. Karena itu mari kita responi dengan naikkan pujian ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Tuhanmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Adik-adik yang Tuhan kasihi, Papa, Mama, Opa, Oma, setiap pendengar Radio Maestro yang mendengarkan siaran ini, terimalah berkat kasih sayang Allah Bapa, rahmat-Nya yang berlimpah-limpah, damai sejahteranya yang tidak berkesudahan di dalam Putra Tunggal-Nya Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit bagi kita semua, yang sudah memberikan Roh Kudus-Nya bagi kita semua,
di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan terus memimpin kita sampai kita berjumpa di awan-awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita, kekuatan yang baru dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang percaya sudah terima sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Happy Sunday. Selamat memasuki minggu yang baru. Tetap sukacita, tetap tinggal di dalam Dia, dan terus beritakan tentang Tuhan Yesus. Mari kita jadi saksi Tuhan, karena Tuhan Yesus akan segera datang. Haleluya. Tak selalu indah hariku, kadang ku harus jalani banyak tantangan. Namun ku sadari ku tak pernah sendiri. Walau dunia bilang ku buruk, Dia selalu bersamaku. My God says I'm precious, I'm precious. Dunia bilang aku tak layak, tetap ku indah di mata Tuhan. My God says I'm precious, in His eyes I'm precious. Walau ku jatuh berulang kali, tetap Dia memandangku indah. 'Cause I'm precious. Tak selalu indah hariku, kadang ku harus jalani banyak tantangan. Namun ku sadari ku tak pernah sendiri. Walau dunia bilang ku buruk, Dia selalu bersamaku. My God says I'm precious. Sobat Maestro, Anda baru saja mengikuti ibadah Sekolah Minggu bersama Kids GBI Sukawarna. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati. My God says I'm precious, in His eyes I'm precious. Walau ku jatuh berulang kali, tetap Dia memandangku indah. 'Cause I'm precious. Takkan ada yang bisa aku lakukan untuk mengubah cintanya kepadaku. My God says I'm precious, in His eyes I'm precious. Dunia bilang aku tak layak, tetap ku indah di mata Tuhan. My God says I'm precious, in His eyes I'm precious. Dunia bilang aku tak layak, tetap ku indah di mata Tuhan. My God says I'm precious, in His eyes I'm precious. Walau ku jatuh berulang kali, tetap Dia memandangku indah. 'Cause I'm precious. Oh, 'cause I'm precious. Oh, aku berharga di matanya Tuhan. Dia mengasihi aku selamanya. Selalu sertai dan angkatku dari lembah gelap. 'Cause I'm precious.